Assalamualaikum, hai teman-teman, gimana kabarnya hari ini? Semoga dalam keadaan sehat dan dimurahkan rezekinya, amin. Ini aku ambil videonya di sore hari. Jadi seperti yang teman-teman lihat, cucian aku setiap harinya seperti ini. Terlihat banyak. Di rumah itu kami ada 5 orang. Apalagi itu si Husni. Pakaiannya lah yang paling banyak aku cuci. Namanya juga anak kecil, bolak-balik ganti, dan si Husni anaknya yang super aktif sekali. Baru saja dimandikan dan ternyata sudah kotor lagi. Lanjut setelah subuh, aku sekitar jam 3 aku bangun bikin buntut bakso. Tadi itu bakso berangkatnya jam setengah 4 subuh. Aku lanjut tidur sebentar dan bangun lagi sekitar jam 5. Setelah sholat subuh, aku lanjut sapu-sapu lantai rumah aku. Aku mulai sapu dari dapur terus ke ruang TV. Abaikan ya teman-teman video yang agaknya gelap karena pencahayaan lampu di rumah aku itu memang gelap. Apalagi kalau aku ngambil videonya di malam hari. Tadi juga aku sudah masakin anak-anak, aku sarapan nasi goreng tapi aku gak videokan. Aku buka pintu rumah, lihat keluar tapi belum ada orang yang lewat. Terus ku sapu-sapu di bagian luar. Kalau di kampung aku memang seperti ini. Setiap habis subuh itu terlihat sepi, warga di sini masih pada tertidur. Apalagi setelah suami mereka itu berangkat ke laut. Nah, waktunya jemur-jemur pakaian yang aku cuci kemarin sore. Ini tadi kampung aku itu habis hujan. Kalau menurut aku, enaknya itu mungkin sore. Jadi pagi-pagi tinggal ngejemur. Apalagi aku punya anak kecil, gak ada yang ngejagain dia. Aku ngejemur pakaiannya itu emang di depan rumah. Kalau ngejemurnya di belakang rumah, pakaianku suka berjatuhan karena penjepit kainku entah pada kemana semua hilangnya. Padahal setiap hari sehabis aku ngangkat jemuran itu, penjepitnya kayaknya selalu aku angkat. Lanjut di sini aku ngepel lantai aku dan anak-anak itu masih pada tidur semua. Kalau mereka sudah bangun, aku pel lantainya karena pel lantainya itu masih basah. Dan anak-anak itu pada kelewatan semua, apalagi si Husni. Kalau jalannya takutnya nanti malah jatuh lagi karena lantainya masih licin. Hari pun sudah siang, anak-anak semua sudah bangun dan siap berangkat ke sekolah. Aku ngantar mereka ke sekolah itu, si Husni juga nggak mau ketinggalan. Setiap aku ngantar anak-anak itu, dia pun ikut bangun. Mau ikut juga dia. Kalau hari libur bangunnya lebih lama. Sekolahnya anak-anak itu gak terlalu jauh, hanya sekitar 15 menit. Di sini memang masih ada angkot dekat rumah aku, tapi angkotnya itu selalu penuh, diisi anak-anak yang lain ujung sana. Semoga teman-teman semua gak pernah bosan ya nonton video aku yang hanya itu-itu saja. Sehabis pulang dari ngantar anak-anak, aku cuci piring aku. Selesai sarapan mereka tadi. Ini hanya piring anak sarapan tadi. Yusni kalau dia bangun harus diminta digendong. Dia pun menangis kalau kemauannya itu tidak diturutin. Cuci piringnya terpaksalah aku tunda dulu. Emang kalau menurut aku anak laki-laki itu beda sekali dengan anak perempuan. Kalau Kak Yati dan Kak Nurul itu gak seperti si Husni ini. Dulu kalau mereka bangun gak ada drama yang kayak si Husni ini. Apalagi dia cuma laki-laki satu-satunya. Sehabis cuci piring, si Husni menangis minta sarapan. Dan seperti biasa kalau dia sarapan sambil ditemani nonton film kesayangannya. Kalau sudah nonton film kesayangannya, itu dia betah sekali. Kalau dia diganti itu nangis-nangis. Pernah sekali Kak Nurul saling berebut, mereka masing-masing mau nonton film kesayangan mereka. Akhirnya Kak Nurul lah yang mengalah karena si Husni nangis-nangisnya gak mau diam. Kakaknya ini begitu sayang daripada adiknya. Kalau banyak kerjaan, mereka lah yang menjaga adiknya. Si Husni ini kalau makan minumnya harus teh manis. Kalau sudah bangun tidur, teh manis itu harus sudah tersedia. Ayahnya lah yang biasakan dia minum teh manis. Kalau Pak Susu setiap hari pulang dari laut selalu minumnya teh manis.
Itulah sebabnya si Husni kalau pagi harus minum teh manis, tapi kalau malam sebelum tidur minum susu. Kalau sudah minum susu, barulah dia bisa tidur lelap. Pekerjaan ibu rumah tangga emang tiada habisnya, dari bangun tidur sampai mau tidur lagi. Sekarang aku rapi-rapikan tempat tidur aku. Aku tidak punya sapu kasur, jadi aku kipas-kipas aja pakai kain. Lihatlah si Husni, setiap kali aku beres-beres tempat tidur itu selalu dia naik di kasur. Aku entah kenapa seperti menjadi kebiasaannya. Aku pun tidak tahu. Hari pun sudah siang, anak-anak sebentar lagi pulang dari sekolah. Kalau Kak Yati itu biasanya pulang dari sekolah itu biasanya jam 1:30. Sementara si Nurul itu pulangnya jam 1 siang. Hari ini tuh aku gak masak. Hari ini tuh aku masaknya gampang-gampang aja. Aku masaknya sayur lodeh buncis dicampur sayur lobok. Sambil masak sayur, aku tuh cuci piring. Piring aku siap masak dan sarapan nasi Husni tadi pagi. Aku masak ikan asin teri sama tahu. Entah kenapa rasanya hari ini aku pengen sekali makan ikan asin teri sambal. Sepertinya sudah lama sekali aku gak memasaknya. Sebenarnya aku ingin sekali membuat cemilan, entah itu bubur atau apalah. Sedangkan anak-anak itu nggak ada yang suka dengan namanya bubur. Setiap kali ingin memakannya, aku hanya tinggal beli saja melalui aplikasi. Kalaupun aku harus bikin camilan itu, ya paling aku sendiri aja yang memakannya. Rasanya percuma aja, sudah capek-capek memasaknya tapi nggak ada yang memakannya. Pak Su biasanya kalau pulang selalu membawa ikan, dan ikannya pun aku belah. Ikannya itu kecil-kecil. Kalau dimasak sama aku itu semuanya kebanyakan. Pasti selalu gak pernah habis. Mubazir aja rasanya. Kalau harus dibuang, lebih baik aku jadikan ikan asin. Ikannya biasanya aku jual, kan bisa lumayan uangnya, walaupun tak seberapa. Ikannya aku belah hanya ikan gulama saja, sedangkan kalau ikan lidah aku hanya mencuci saja, karena ikannya itu tipis sekali. Aku belah ikannya itu sore hari, kalau sudah pagi baru aku jemur. Setelah selesai aku belah ikannya, lanjut aku cuci ikannya sampai bersih. Aku cuci ikannya itu 3 atau sampai 4 kali. Kami tinggalnya di pesisir laut. Jadi kerjaan kami pun hanya membelah ikan asin. Karena sudah lama aku dan Pak Su itu tidak pernah pergi keluar, jadi malam ini aku pergi dengan Pak Su keluar. Ini itu suasana di malam hari di kampung aku. Pak Su ada yang ingin dibeli katanya, jadi aku ikut aja sekalian. Tempat tujuan kami pergi pun akhirnya sampai juga. Hari ini itu si Husni ulang tahun, jadi aku ingin merayakannya kecil-kecilan saja, potong kue ulang tahun di rumah. Tadi itu banyak toko kue yang kami lewati, tapi aku lebih senangnya beli kue di toko ini, karena selain harganya lebih murah, kuenya pun lebih enak. Aku pun memilih kue yang berada di tengah-tengah itu. Selain bentuknya lucu, entah kenapa hatiku tertarik pada kue yang itu. Itu penjualnya bikin nama Husni di kue ulang tahunnya. Husni hari ini berulang tahun yang kedua. Aku dan Pak Su inisiatif aja untuk merayakan, tapi yang gak besar-besaran, hanya sekedar potong kue saja. Husninya lagi aku gendong. Aku gak ajak dia pulang, tapi dianya gak mau, malahan menangis-nangis ingin makan kuenya di toko itu. Ayahnya lagi nunggu kami di pasar. Sampainya di rumah, aku nyalakan lilinnya. Sesampainya di rumah, aku nyalakan lilinnya. Kami rayakan ulang tahunnya bersama dengan keponakan aku. Kebetulan mereka lagi main di rumah aku. Umur mereka juga tidak terlalu jauh, hanya berkisar hitungan bulan saja.
Kami nyanyikan lagu bersama di hari ulang tahunnya, tapi volumenya aku matikan, takutnya nanti terjadi yang tidak diinginkan. Tapi Husni kok malah cemberut saja, seperti tidak suka, wajahnya cemberut aja. Kami berkumpul di rumah merayakan hari ulang tahun untuknya. Sebenarnya aku ingin merayakan hari ulang tahun untuknya, mengundang teman-temannya. Tapi aku tidak punya rezeki lebih. Semoga di tahun depan aku ada rezeki untuk merayakannya dan mengundang teman-temannya. Amin. Karena anakku belum bisa potong kue sendiri, ku bantu Husni memotong kuenya. Karena anak aku belum bisa potong kue sendiri, ku bantu Husni memotong kuenya. Tapi rasanya dia enggan untuk memotong kuenya. Padahal sewaktu di pasar tadi, dia antusias banget ingin memakan kue itu. Suapan pertama aku berikan untuknya, dan suapan kedua ayahnya lah yang memberikan, dan suapan selanjutnya diberikan oleh kedua kakak-kakaknya. Di sini kami telah selesai merayakan hari ulang tahunnya. Doaku yang terbaik untuk anakku si Husni, semoga kelak dia menjadi anak yang soleh, taat kepada Allah dan berbakti kepada orang tua. Amin. Assalamualaikum. Ahoy.